Rachel menelepon polisi pagi-pagi buta. Saat polisi tiba, dia menceritakan semuanya. Aku bekerja di museum. Kemarin aku membawa pulang beberapa buku kuno. Aku mau melakukan penelitian, tapi tiba-tiba mati lampu. Aku menyalakan lilin dan melanjutkan pekerjaanku. Tiba-tiba, aku mendengar bel pintu. Saat membuka pintu, ada orang bertopeng hitam memukul kepalaku. Pas aku sadar, semua bukuku hilang. Detektif Andreas menangkap Rachel karena melaporkan kejadian palsu. Kenapa? Kalau terjadi pemadaman listrik, bel pintunya nggak mungkin berfungsi. Setelah sebuah bank dirampok, polisi menemukan kantong berisi uang di taman. Kantong itu tergeletak di antara kaktus. Petugas kepolisian mengamankan 3 tersangka. Tak lama, mereka mengetahui siapa perampok bank itu. Apa kamu tahu? Pria di sebelah kiri, cuma dia yang punya luka gores. Itu pasti karena kaktus tadi. Detektif Bambang menghentikan seorang pria yang keluar dari toko pakaian. Penjaga toko bilang Anda mencuri sarung tangan mahal. Ini sarung tanganku, aku sudah lama punya, bantah pria itu. Tapi si detektif langsung tahu pria itu berbohong. Kok bisa? Pria itu nggak mungkin memakai sarung tangan ini, dua-duanya untuk tangan yang sama. Sebuah keluarga dengan 2 anak remaja sedang liburan ke tepi pantai. Mereka menginap di sebuah bungalow kecil yang letaknya di tepi pantai. Awalnya semua aman, namun 2 hari kemudian si putra bungsu hilang. Polisi punya 4 tersangka. Lantas, polisi mengundang mereka untuk diperiksa. Mungkin keluarga si anak hilang mengenali seseorang. Tanpa butuh waktu lama, ibu remaja itu tahu siapa dalang di balik penculikan putranya. Siapa ya kira-kira? Pria yang memakai topi bisbol anak yang hilang. Dalam perjalanan pulang dari gym, Miko tiba-tiba pingsan. Saat siuman, dirinya berada di ruangan terkunci. Di sebelah pintu, ada komputer dengan keyboard. Di layarnya, ada teka-teki. Miko harus mengetik jawaban yang benar agar pintunya terbuka. Ini teka-tekinya. Aku membuat 1 orang berubah jadi 2. Siapa aku? Miko mengetik kata yang tepat dan pintu terbuka. Dia bebas. Apa jawabannya? Cermin. Detektif Thomas David sedang menyusuri jalan di malam musim dingin. Tiba-tiba, dia melihat seseorang dengan topeng hitam menyelinap keluar rumah lewat jendela. Dia membawa 2 tas besar. Sang detektif menyadari dia adalah pencuri. Dia mengejar orang asing itu, tapi orang itu berbelok di tikungan dan menghilang. Thomas tahu penjahat itu bersembunyi di salah satu rumah ini. Tapi yang mana? Nggak mungkin rumah di sebelah kiri, terlalu banyak orang di dalamnya. Nggak ada jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah di sebelah kanan. Artinya, sudah lama nggak ada yang masuk ke sana. Jadi, cuma tersisa rumah di tengah. Oliver diserang di apartemennya dan dibawa ke rumah sakit. Polisi punya 4 tersangka. Semuanya tetangga Oliver. Amelia bilang dia jalan-jalan di taman sejak subuh. Henry bilang dia melukis di studionya dan nggak dengar apa-apa. Jacob bilang dia sedang memperbaiki mobil. Sofia menjawab dia mandi selama 3 jam terakhir. Lihatlah tangan orang-orang ini dan coba cari tahu siapa yang berbohong. Jacob yang bilang baru memperbaiki mobilnya dan Henry yang baru mengecat sama-sama punya tangan yang bersih. Aneh, tapi mereka mungkin memakai sarung tangan. Tapi tangan dan jari Sofia tidak berkerut. Padahal itu adalah reaksi alami kulit setelah 3 jam berendam.
Berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bangunan? Satu, yaitu bata terakhir. Seorang pria ingin membeli mobil bekas. Dia menemukan yang masih bagus. Harganya 150 juta. Dia membelinya tapi tidak mengeluarkan uang 100 rupiah pun. Kok bisa? Kalau bayar 150 juta, kamu nggak perlu ngeluarin uang receh 100 rupiah. Nah, mari uji kemampuan matematika kamu. Bagaimana cara menulis 45 cuma menggunakan angka 4? Empat ditambah 44 dibagi 44. Nathan menyelinap keluar rumah pada larut malam untuk bertemu pacarnya. Dia kira udah hati-hati banget dan gak berisik. Tapi seluruh keluarganya tahu tentang rencananya. Mereka sadar dia akan pulang tengah malam. Mereka pun mengadakan kompetisi. Orang yang pertama melihat Nathan saat dia memanjat pagar adalah pemenangnya. Dan dia bebas dari tugas rumah selama seminggu. Supaya gak ketiduran, papanya Nathan nyalain TV. Kakeknya duduk di ruang tamu sambil baca buku. Neneknya pergi ke dapur untuk membuat pizza. Dan mamanya Nathan diam di kamar, duduk di lantai, dan bermeditasi. Siapa yang bakal pertama kali lihat Nathan saat waktunya tiba? Mamanya Nathan. Matanya akan terbiasa dengan kegelapan dan bisa melihat lebih baik dibanding yang lain. CEO suatu perusahaan besar menelepon polisi. Dia yakin salah satu karyawannya, Victoria, mencuri memory card berisi informasi rahasia. Dia mau menjualnya ke pesaing. Polisi tiba di rumah Victoria, tapi wanita itu melarang mereka masuk tanpa surat perintah. Para petugas harus pergi untuk membawa semua berkas yang diperlukan. Saat mereka kembali, Victoria sudah duduk di mobilnya, siap pergi. Petugas menangkapnya. Mereka menggeledah mobil dan pakaiannya, tapi tidak menemukan apapun. Kemudian, saat mereka hampir menyerah, salah satu detektif menyadari di mana Victoria menyimpan memory card itu. Apa kamu tahu juga? Saat polisi pertama tiba, rambutnya tergerai. Namun setelahnya, Victoria mengubah gaya rambutnya. Memory card itu ada di sanggulnya. Martin berkendara melewati halte bus dan dia melihat 3 orang berdiri di sana. Salah satunya adalah Monica, wanita yang dia suka. Martin juga melihat Sam, temannya, dan seorang wanita tua yang sepertinya kedinginan. Sayangnya, Martin punya mobil 2 tempat duduk. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus meminjamkan mobilnya ke Sam dan tetap di halte bus bersama gadis impiannya. Dengan begini, Sam bisa ngasih tumpangan ke wanita tua itu dan Martin akan punya lebih banyak waktu untuk mengenal Monica. Saat kebakaran terjadi, sebuah bank dirampok. Petugas keamanan memberitahu polisi bahwa dia ingin menyelamatkan tas berisi uang, tapi harus mengikat sepatu botnya tepat di depan pintu keluar darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia siuman, uang itu hilang. Kenapa petugas keamanan itu ditangkap? Karena semua pintu darurat terbuka ke arah luar. Detektif Adam datang ke taman untuk makan siang di luar ruangan. Tapi perhatiannya tertuju ke 3 pria yang berlarian mengitari air mancur. Mereka sama-sama berteriak, "Pencuri! Tangkap pencuri itu!" Si detektif bingung, siapa pencuri sebenarnya? Jadi, dia terus melihat. Tak lama, jarak di antara mereka makin dekat. Detektif Adam segera menyadari siapa pencuri sebenarnya. Bisakah kamu mengetahuinya juga?
Kalau orang ketiga adalah pencurinya, orang kedua hanya perlu berbalik untuk menangkapnya. Hal yang sama berlaku untuk pria kedua. Berarti orang yang lari dengan baju hijau adalah penjahatnya. Ada orang yang merampok bank di kota besar. Seorang detektif pergi menemui si tersangka utama. Aku ngerasa gak enak badan sepanjang minggu ini. Dan belum keluar apartemen selama 3 hari. Aku bahkan gak butuh makanan. Kulkasku penuh, cek aja sendiri. Ucap tersangka itu sambil membuka kulkasnya. Tapi si detektif sadar dia berbohong dan menangkapnya. Kok bisa? Pertama-tama, roti di atas meja kelihatan masih segar. Selain itu, kalau dia nggak pernah keluar apartemen selama 3 hari, kulkasnya pasti nggak penuh lagi.